Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita minta syafaatnya, semoga kita diberi keselamatan sampai yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Mitra petani ingkang kula hormati, kita Rian Tani Pro akan sedikit membahas tentang pertanian yang kerap kali sering kita temui, yaitu mengenai hama penyakit sundep. Kita sedikit akan membahas tentang masalah penyakit sundep. Pertanian adalah pangan internasional. Harapan petani semuanya menghasilkan hasil yang maksimal, produksi yang memuaskan. Itulah harapan semuanya petani. Dan juga pertanian sangat didukung oleh pemerintah, sebab pertanian adalah merupakan pangan sedunia. Untuk mengatasi masalah hama yang sering kita alami, yaitu masalah hama sundep. Hama kita bisa diteliti atau kita yang perlu waspada, yaitu hama yang nampak dan hama yang tidak terlihat. Hama yang nampak biasanya petani dengan sigap segera mengaplikasikan dengan insek pilihan mereka. Tapi yang satu hal ini, hama yang tidak terlihat, akan sulit diprediksi dan sulit diteliti, sebab hama tersebut tidak terlihat, tidak nampak. Mungkin petani sedikit lengah tentang hal ini. Itulah yang sering diadu petani kepada ahli-ahli pertanian. Sebelum kita bahas tentang masalah sundep, kita harus, walaupun tidak terlihat hama di hamparan pertanian kita tetap harus lakukan penyemprotan dengan interval yang cukup jauh. Kita jangan sampai 15 hari atau 10 hari. Itulah interval yang harus kita rutinitas dilakukan, sebab hama kadang-kadang tidak terlihat, tidak nampak oleh mata kita. Tiba-tiba tanaman kita menjadi layu, kerdil, atau tiba-tiba kena sundep. Itu yang perlu kita waspadai dan kita teliti, jangan sampai lengah, sebab hal tersebut bisa menghambat hasil produksi pertanian kita, sehingga hasilnya tidak memuaskan dan berkurang dari kita apa yang diprediksi. Untuk itu, mari kita sedikit membahas tentang masalah sundep atau masalah hama penyakit pada tanaman kita. Sebelum kita membahas tentang hama sundep, kita perlu ketahui, apabila terlihat gejala pucuk daun kelinting, itu tentunya terkena penyakit.
penyakit tanaman tersebut tentunya dilandasi dengan hama yang tidak nampak pada tanaman kita. Kemungkinan hama tersebut sudah masuk ke pori-pori tanaman kita. Kita harus waspada dan segera obati dengan insektisida yang daya kerjanya sistemik. Sebelum bahas masalah insektisida, kita berpesan dulu kepada Dinas Pertanian, jangan sampai merugikan kepada para petani untuk segera mengecek keaslian atau kebenaran bahan-bahan aktif yang terkandung dalam setiap produk insektisida. Sebab itu racun untuk membunuh hama. Diteliti dan benar-benar sesuai dengan perizinan yang terkandung dalam kemasan tersebut, sesuai dengan isi kandungan bahan aktif tersebut. Sebab masalahnya petani seringkali kita temui menyangka produk tersebut kurang efektif atau tidak seperti biasanya. Itu yang perlu diteliti oleh Dinas Pertanian agar mengecek setiap isi kandungan dalam produk-produk pertanian. Tentunya itu harapan petani agar produk tersebut bisa bekerja sesuai dengan isi kandungan bahan aktif yang tertera dalam kemasan tersebut. Masalahnya petani mengatasi penyakit yang menyerang tanaman kita walaupun dengan produk yang harganya cukup mahal. Setelah diaplikasikan, petani berprediksi tanaman pasti sembuh. Selang 3 hari atau 1 minggu tidak ada reaksi sama sekali, dan ini tentunya bisa menghambat kepercayaan petani kepada produk tersebut. Mohon Dinas Pertanian harus segera mengecek benar-benar keaslian produk-produk pertanian yang beredar di seluruh pertanian kita ini. Mitra petani ingkang kula hormati, hama pada tanaman kita ada yang terlihat dan ada yang tidak nampak atau tidak terlihat. Yang berbahaya bagi pertanian kita adalah hama yang tidak terlihat. Kadang-kadang hama tidak terlihat, tetapi tanaman kita tiba-tiba rusak atau kerdil, layu, atau tidak berkembang biak seperti biasanya. Itu tentunya hama sudah masuk ke tanaman kita. Kalau kita melihat hama yang secara terlihat di tanaman kita, kita bisa cepat diatasi dengan insektisida yang kontak, sehingga hama bisa langsung kena sasaran dan bisa mati seketika dengan racun atau insektisida yang dosisnya lebih tinggi. Tapi yang sulit untuk petani adalah mengatasi hama penyakit yang menyebabkan tanaman kita kerdil,
layu, pucuk daun mengering. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus lakukan rutinitas penyemprotan setiap 1 minggu sekali. Itu interval yang paling kecil. Dan kita gunakan insektisida yang punya kandungan bahan aktif yang tidak panas. Dan kita ambil yang daya kerjanya sistemik dan kontak. Banyak sekali sekarang produk-produk yang beredar di pertanian kita untuk mengatasi hama pada tanaman kita. Tetapi petani harus bisa memilih mana bahan aktif yang cocok sesuai dengan serangan hama yang menyerang pada saat ini. Kadang-kadang petani bingung apa yang dicari untuk mengatasi hama yang tepat sasaran pada tanaman kita yang saat ini diserang oleh hama penyakit pada tanaman kita. Sedulur petani ingkang kula hormati, banyak sekali petani mengeluh tentang hama pada saat ini. Kebetulan sekali cuaca pada tahun ini, apalagi ini dibarengi dengan wabah pandemi COVID-19. Tanaman kita juga harus dijaga dan selalu berikan imun kepada tanaman kita agar terhindar apabila ada serangan hama yang menyerang pada tanaman kita. Sebelumnya saya Rian Tani Pro minta pemirsa mitra petani untuk like dan boleh komentar di kolom komentar di bawah ini, dan minta di subscribe agar nanti ada informasi-informasi yang terbaik bisa kita jangan sampai lewatkan. Salam Rian Tani Pro. Itulah tadi merupakan sedikit pembahasan dari saya Rian Tani Pro. Semoga bermanfaat. Semoga pertanian kita mendapatkan hasil yang maksimal, sebab pertanian kita adalah merupakan pangan sedunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.